Hai guys, welcome to my channel. Hari ini kita mau cerita tentang gadis penghibur dunia malam. Banyak orang yang menyangka atau tidak tahu kehidupan yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Di balik kilau dan gemerlap serta kebaikan yang ada, seringkali sisi gelap terselimuti kepura-puraan. Hanya sedikit hasil mengamati lingkungan saja. Mari kita simak cerita berikut ini. Gadis penghibur dunia malam. Ketika berusia 10 tahun, 7 tahun lalu Nani sudah mulai mengenal pria. Saat itu disuruh turun ke jalan di Semarang oleh ibu kandungnya. Mengikuti jejak kakaknya perempuan, kami diharuskan menyetor sejumlah uang setiap hari. Cerita Noni marah masa lalunya tidak terlalu membekas dalam ingatannya. Bagaimana pertama kali ia bergaul dengan pria hiburan di dunia malam. Sungguh saya tak ingat. Yang saya tidak bisa lupakan adalah ibu marah-marah ketika saya pulang tidak membawa uang. Ujarnya, dia sering kali disiksa, dipukul, dengan pegang sapu, dan diseret keluar dari rumah karena pulang tanpa hasil. Karena kenyang pengalaman di lapangan hiburan dunia malam, saat ini Noni menjadi bos sejumlah ABG di Semarang. Oleh anak buahnya ia dipanggil dengan sebutan Mami. Sebagai Mami Noni juga melayani bila ada pria yang mengajak. Biasanya saya tawarkan anak-anak, tapi seringkali pria memaksa agar yang menemaninya terpaksa untuk menyenangkan pelanggan. Ujarnya ABG yang menjadi anak buah Noni tidak menangkal di mall atau tempat-tempat hiburan seperti klub malam, karaoke atau diskotik. Mereka berkeluyuran di jalan-jalan. Noni berbaju sensual ini gampang dijumpai di seputaran jalan, bla bla bla. Atau bisa menghubungi melalui handphone. Kalau ada konsumen yang memesan, harganya bervariasi antara 100.000 sampai 200.000. Dan tarif 25.000 sampai 50.000 juga disediakan oleh Noni. Salah satu anak asuhnya yang tergolong paling imut-imut adalah Wati. Usia 12 tahun, menurut gadisnya masih bau kencur ini, pacar dunia hiburan malam dianggapnya lebih dapat memberikan hasil lebih besar dan cepat. Dibandingkan jika dirinya harus ngamen atau berjualan di jualan koran. Sudah 2 tahun Wati berada di kegelapan malam. Awalnya dalam usia 11 tahun ia diperkosa tetangganya. Saat dia sedang tidur siang, ketika kasus itu disampaikan kepada ibunya, Wati justru dimarah-marahi habis-habisan di belakang. Baru diketahuinya bahwa ternyata ibunya menerima imbalan sejumlah uang dari tetangganya itu. Malah saat itu Wati turun ke jalan hiburan dunia malam. Oleh teman-temannya dikenali di jalanan. Diberitahu bahwa cara paling gampang untuk mendapatkan uang adalah melayani laki-laki. Dan ternyata betul. Baru beberapa hari perkeliaran di jalan, Wati sudah mampu membeli pakaian bagus, kosmetik, dan serta saat kebutuhannya lalu naik dari kuliah. Bahkan ia seringkali diajak nonton pergi ke diskotik. Daya hidup ternyata menjadi faktor utama yang membangun menjamurnya kepelacuran ABG. ABG khas bawah bisa ditemui di daerah permukiman kaum urban atau daerah miskin seperti bla 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 dan berbagai perkembangan kumuh lainnya. ABG Jalan Semarang agak berbeda dengan ABG yang berkelas di atas. Keinginan untuk mencicipi gemerlapan hiburan dunia malam adalah penyebab utama mereka menjual diri. Mereka bisa ditemui sejumlah diskotik dan tempat hiburan lain. Mereka tidak semata mencari uang. Diajak muter-muter naik mobil mewah sudah bisa dibawa masuk ke kamar. Penampilan mereka cukup mendebarkan. Mengharapkan busana trendy beserta segala aksesoris, sepatu bermerek, parfum impor, dan handphone. Mereka juga bisa digait dengan sebutir pil ekstasi asal diberi sebutir pil. Saya bersedia melanjutkan hajat acara ke hotel. Tutur kata Titin. Dari 17 tahun yang sudah bisa keluar masuk diskotik itu mengaku orang tuanya tidak terlalu peduli dengan kebiasaan pulang malam. Gadis berambut pendek dengan alis mata tebal yang mengaku tak sembarangan memilih pasangan kerjanya. Dia juga tidak memasang jelat-jelat di pajak atau di mall atau pusat-pusat pertokoan lainnya. Teman-temannya maklum dia sudah cukup dan terjun menjajahkan dirinya. Sehingga tahu persis laki yang berkantong pada saat atau sebalik asal Titin untuk menanam tim. Katanya, dilakukan ia ingin melupakan berbagai persoalan yang ada di rumah.
Dalam usia 15 tahun di dinding hidup yang serba kekurangan, ia telah dikaitkan oleh keluarga. Tetapi, karena perkawinan itu sendiri memang bukan kehendaknya, maka ketika lahiran anak pertama tidak langsung minta cerai dalam kondisi mental yang labil. Secara kebetulan seseorang tetangganya mengajak dolan-dolan ke sebuah diskotek di jalan Gajah Mada. Disitulah pertama kali saya mengenal Ines dan pertama kali pula saya menerima tamu lelaki di otak. Lumayan juga diberi uang saku 150.000 kenangannya. Karena dengan ini boleh tidak menjadi kesan obat. Bahkan ia di lingkungan hiburan dunia malam, ia dikenal sebagai pencandu beran. Secara terbuka, itu mengakui kini ia bahkan sudah mencapai dosis yang berlebihan. Seperti tak lagi memperan untuk membuatnya on. Dia kini sudah mulai bermain-main dengan jenis sabu-sabu yang juga banyak dijual bebas di Semarang. Rasanya enak, lebih nikmat, lebih panjang, apalagi kalau digunakan bercinta. Luar biasa, ujar mengakunya terus terang. Setiap malam dia bisa melayani tamunya 2 orang di sebuah kamar hotel di kawasan Gombel. Tak merasa capek dengan mata berbinar, itu justru memamerkan fantasi seksualnya yang sangat luar biasa. Karena itu, pada tamu-tamunya tertentu yang menimpa nama teleponnya. Ucap Geni. Lain dengan Ina berusia 16 tahun, yang juga menyukai dunia malam, tetapi tidak gampang untuk diajaki checking ke hotel. Yang saya lakukan hanya untuk menemani tamu dan menemani tamu biasanya. Saya mendapatkan selain minum-minum yang enak, tetapi kalau tamu yang ajaib begini, saya carikan teman lain yang mau. Setelah itu saya diberikan uang lagi oleh tamunya, ujar Ina. Dari pengakuan Ina memang cukup selektif mereka paksaannya. Selain masih semuanya dan sama-sama muda, syarat yang lain juga harus naik mobil sendiri. Kalau tidak, selera lebih baik pulang sendiri aja atau tidak sendiri, ujarnya. Ia mengaku kurang menyukai laki-laki yang jauh lebih tua dari usianya. Alasannya karena dia masih menyukai cara-cara berpacaran dengan jual beli. Karena itu, ia tidak pasang tarif tertentu. Asal saya suka, cukup sekedar ongkos taksi saja. Kata pelajar ABG di Semarang juga disebut Ciblek. Saya itu diskotik para pelajar ABG ini juga banyak ditemui di kasih-kasih atau kedai-kedai lesen kawasan Simpang 5 di jalan ini. Terlihat mereka bisa selalu bergembal 2-3 orang sambil meminum sangat. Itulah cerita kehidupan gadis penghibur dunia malam atas malam. Kira-kira tidak menutup mata terhadap mana-mana yang sebenarnya ada di lingkungan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk video selanjutnya. Bye-bye.